kasih Mbak Ines, Sobat Citra dimanapun berada. Sebelumnya saya sampaikan bahwa sebenarnya ada hikmah di balik pandemi ini, Mbak Ines dan pendengar sekalian. Hikmahnya apa? Hikmahnya salah satunya adalah bagaimana pemerintah, ya, khususnya Direktorat Jenderal Pajak ini bekerja keras memindahkan layanan dari yang tadinya manual menjadi layanan bersifat internet, gitu ya. Nanti akan kita lihat bagaimana banyak sekali layanan yang lewat internet dan bisa dikerjakan di rumah, tidak harus datang ke kantor. Baik, untuk insentif PPh pasal 25, yaitu wajib pajak yang memenuhi kriteria memiliki kode klasifikasi lapangan usaha atau clue tertentu sebagaimana pada lampiran PMK 82 tentang kode clue wajib pajak yang mendapatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25. Ini nggak bisa disebutkan karena ini ratusan, itu berkembang terus dari pertama. Kemudian juga wajib pajak wajib menyampaikan pemberitahuan melalui laman www.pajak.go.id. Kembali lagi pada menu yang sama, yaitu menu KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Kemudian sama seperti insentif yang lain, wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasinya secara online di laman tersebut, tapi di menu e-reporting. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Baik. Dan untuk jenis insentif yang terakhir itu adalah pengembalian pendahuluan maksimal 5 miliar untuk PPN. Dan ini apa saja kriteria wajib pajak yang dapat memanfaatkan? Ya, baik, untuk insentif yang terakhir yaitu pengembalian pendahuluan untuk PPN. Yang dapat memanfaatkan adalah wajib pajak yang berisiko rendah, yang memenuhi kriteria memiliki klasifikasi lapangan usaha sesuai pada lampiran PMK 82 tentang kode KLU wajib pajak yang dapat memanfaatkan insentif pengembalian PPN. Kemudian yang kedua adalah sudah menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar. Kemudian yang ketiga, memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN pada SPT masa PPN yang dimaksud. Dan Sobat Citra, kita sudah membahas semua jenis insentif yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang terdampak COVID-19 ya. Itu artinya wajib pajak yang tidak terdampak COVID-19 dan juga wajib pajak yang tidak laporan realisasi tetap memiliki kewajiban dalam membayar pajak ya Pak ya. Iya, betul itu. Jadi di saat seperti sekarang ini pajak yang Bapak Ibu bayarkan sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk dikembalikan lagi, yaitu tadi menangani pandemi COVID-19 seperti untuk biaya perawatan pasien dan pengadaan vaksin dan yang lainnya. Dan mungkin bisa dijelaskan kembali Pak bagaimana mendaftar sebagai wajib pajak. Barangkali ada nih dari Sobat Citra yang sudah memiliki penghasilan namun belum terdaftar sebagai wajib pajak. Mas Dayung, monggo dijelaskan. Ya, bagi pendengar yang belum memiliki NPWP tapi sudah memiliki penghasilan yang cukup, dapat mendaftar sebagai wajib pajak. Cara yang pertama yaitu dengan mendaftar secara online di website irek.pajak.go.id. Untuk badan, siapkan scan akte pendirian, KTP dan NPWP semua pengurus, yang mana nantinya akan diupload pada saat pendaftaran. Kemudian untuk orang pribadi, siapkan saja nomor NIK dan KK, karena nanti akan diinput pada saat pendaftaran. Untuk nomor NPWP-nya itu nanti akan langsung dapat pada saat selesai pendaftaran. Sementara untuk fisik kartu NPWP-nya akan dikirim via pos oleh KPP Temanggung, karena KP2 KP Wonosobo itu masih menginduk ke KPP Temanggung sehingga proses pengiriman kartu dilakukan oleh KPP Temanggung. Yang kedua adalah
daftar langsung di KP2KP Wonosobo khusus untuk orang pribadi dengan mengisi formulir pendaftaran, dilampirkan dengan fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga. Proses pendaftaran itu rata-rata 10 menit dan nanti akan langsung mendapat kartu NPWP-nya. Berarti gampang gitu ya Pak, tidak ribet ya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ya. Oke, dan setelah mendaftar sebagai wajib pajak nih dan juga memiliki NPWP, apa saja sih kewajiban pajaknya terutama bagi orang pribadi ini? Mungkin kan banyak yang belum tahu. Ini kalau saya sudah mempunyai NPWP itu saya harus apa gitu. Monggo Pak Muslim mau menjelaskan. Sebenarnya kita punya rumus 3M ya sebelum ada COVID itu kan. 3M-nya COVID itu kan beda ya. Ada cuci tangan, jaga jarak, terus memakai masker. Nah, ini sebenarnya di pajak juga ada 3M. Udah lama sekali, yaitu menghitung sendiri, kemudian membayar, terus melaporkan. Jadi cukup singkat dan gampang diingat. Demikian Mbak Ines. Iya. Dan bagaimana nih? Mungkin banyak dari Sobat Citra yang belum tahu bagaimana cara untuk kita itu membayar pajak. Mas Gayu mau menjelaskan? Ya, baik. Salah satu kewajiban jika pendengar sudah memiliki NPWP yaitu melakukan pembayaran. Pembayaran wajib pajak harus dengan kode billing, yang mana pembuatan kode billing itu dapat dibuat. Yang pertama bisa datang langsung ke kantor pajak. Yang kedua melalui website www.pajak.go.id. Yang ketiga melalui aplikasi M-Pajak yang bisa di-download di Play Store. Kemudian yang keempat ini layanan baru yaitu melalui WhatsApp KP2KP Wonosobo dengan nomor 0812 2691 0567. Setelah mendapat kode billing tersebut, nanti wajib pajak dapat membayarkannya di internet banking, mesin ATM, bank atau kantor pos terdekat. Gitu. Jadi ya sudah memang sudah dipermudah ya karena kita di era digital kayak gini. Jadi orang tuh malas ribet gitu nggak Pak ya? Betul sekali itu. Jadi memang kita harus memanfaatkan fasilitas yang memang sudah ada nih. Dan seperti yang tadi kita bicarakan ya, bahwa layanan pajak itu sudah dapat diakses secara online di website www.pajak.go.id. Dan ini bagaimana cara untuk mendapat akun agar dapat masuk dan juga memakai layanannya? Pak Musli atau Pak Gayu mau menjelaskan, monggo? Ya, ini mungkin akun apa lapor ini pertanyaannya. Ini kita kalau kita sudah mendapatkan akun, dan itu bagaimana cara untuk kita dapat masuk dan juga memakai layanannya Pak? Oh iya. Jadi sebelum dapat menggunakan layanan di www.pajak.go.id, pertama wajib pajak harus mengajukan EVIN dahulu. EVIN itu apa? EVIN itu Electronic Filing Identification Number. Jadi nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik perpajakan seperti lapor SPT, melalui e-filing dan pembuatan kode billing pembayaran pajak. Dan untuk Sobat Citra mungkin ada yang telah bergabung nih ya, atau mungkin yang belum sempat mendengarkan talk show kita di siang hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri nih Pak, karena kita sudah mepet sekali waktunya. Jadi jika ada yang mau tanya-tanya untuk perpajakan ini, mungkin Bapak mempunyai kontak person atau mungkin bisa melalui websitenya di kantor pajak, boleh dijelaskan? Ya, bagi pendengar yang mungkin masih belum paham mengenai perpajakan, mengenai NPWP, dapat menghubungi kami dengan melalui nomor telepon 0286 321 121. Kemudian ada WhatsApp di 0812 2691 0567. Bisa juga melalui email kami di kp2kp.wonosobo@pajak.go.id. Kemudian jika ingin mengikuti kegiatan kami, ingin mengetahui update mengenai informasi perpajakan terbaru, silakan dapat
follow media sosial kami di Instagram dan Twitter @pajakwonosobo, kemudian Facebook KP2KP Wonosobo. Oke, baik, ini Sobat Citra ya, saya ulangi lagi. Jadi untuk Sobat Citra yang ingin bertanya-tanya ke KP2KP Wonosobo, karena memang sekarang tidak boleh berkerumun dulu ya, boleh silahkan manfaatkan WhatsApp Sobat Citra, bisa menghubungi di 0812 2691 0567 atau di telepon 0286 321 121 ya. Dan untuk Sobat Citra yang ingin mengetahui berita terupdate mengenai kantor pajak, boleh silakan follow terlebih dahulu di @pajakwonosobo dan juga Twitter sama dengan @pajak Wonosobo, dan di alamat Facebook di KP2KP Wonosobo ya. Terima kasih Pak, ini waktunya sudah mepet sekali. Terima kasih sudah menjelaskan kepada kita mengenai perpanjangan insentif pajak. Dan juga untuk Sobat Citra, terima kasih untuk Sobat Citra yang sudah stay tune bareng sama Ica Tia Sajian Talk Show spesial bersama KP2KP Wonosobo. Dan untuk Sobat Citra yang ketinggalan mengenai talk show kita tadi ya, dengan tema perpanjangan insentif pajak, Sobat Citra bisa menyaksikan lewat YouTube Citra FM. Jangan lupa di subscribe juga nih ya YouTube-nya Citra FM di Citra FM Wonosobo ya.